Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri ke-576 ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Bagaskoro, Jumali sebagai Adipati Pekik, Anis Juliatri sebagai Simah, Haryono sebagai Gelagah Biru, Herman sebagai Mbah Dirun, Narto Bantul sebagai Ronggo Lelono, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Pekik marah sampai pada titik puncaknya. Ia sungguh tidak menghormati lagi Mbah Dirun yang setia membantunya. Ia menganggap Mbah Dirun telah menghina dan mengoloknya, hingga ia disuruh merangkak-rangkak dan mencium kaki lelaki tua itu. Apapun yang dilakukan oleh Ronggo Lelono juga tidak didengarkannya. Ia langsung bablas masuk ke dalam Proboyokso. Kanjeng Pangeran, barangkali benar Mbah Dirun menyihir kedua kaki Kanjeng Pangeran. Hamba sependapat. Lelaki tua itu telah mempermainkan aku, Bagaskoro. Dan aku tidak setuju dengan pandangan Paman Ronggo Lelono. Kanjeng Pangeran sudah menilainya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Kanjeng Pangeran lakukan sudah benar. Jangan-jangan dia ingin membunuhku. Aku tidak suka dipermalukan di depanmu. Mana mungkin aku harus merangkak dan mencium kakinya? Hamba sendiri juga heran, Kanjeng Pangeran. Mengapa saat kami akan menolong Kanjeng Pangeran, Mbah Dirun tidak setuju dan kami ditahannya? Ya, aku tahu kalau kalian ingin menolongku. Dan aku mendengarkan semuanya. Itulah yang membuat aku muak dan benci kepadanya. Mengapa Kanjeng Pangeran tidak menghukumnya saja? Kalau aku tidak sungkan pada Paman Ronggo Lelono, aku pasti menghukumnya. Lalu di mana Paman Ronggo Lelono? Hamba kurang tahu. Tadi juga menuju kemari. Tapi kemungkinan ia masih ada di luar. Atau malah ikut dukun itu. Aneh namanya Mbah Dirun itu. Tahu orang ketimpa tandu kok malah dibiarkan. Dimintai tolong malah ditertawakan dan dibiarkan saja. Siapa yang tidak sakit hati? Aku yakin dia pasti ingin melihat aku merangkak di bawah kakinya. Dan dia ingin bilang bahwa pemimpin Surabaya pun bisa sujud di kakinya. Aku tidak mau seperti itu, Bagaskoro. Aku tidak mau. Panggilkan Paman Ronggo Lelono. Mana? Kanjeng Dipati tidak ada, Kanjeng Pangeran. Jadi dia pergi menyusul Mbah Dirun? Barangkali iya, Kanjeng Pangeran. Hamba sendiri tidak tahu. Tadi ia melangkah di belakang hamba, tapi dengan malas. Hamba tidak tahu apabila dia membalikan diri dan ikut Mbah Dirun. Lalu di mana Simah dan Gelagah Biru? Mereka ada di serambi depan, Kanjeng Pangeran. Aku sudah tidak perlu mereka. Biarkan mereka pergi. Baik, Kanjeng Pangeran. Aku tidak ingin terjadi persekongkolan di antara mereka. Awasi gerak-gerak mereka. Jangan sampai mereka mengkhianati aku. Hamba, Kanjeng Pangeran. Aku sudah tidak percaya dengan dukun-dukun itu. Mereka hanya mencari untungnya sendiri. Aku sudah tidak mau memanggil mereka. Untuk apa? Hamba sependapat dengan Kanjeng Pangeran. Hamba juga tidak akan pernah percaya dengan dukun-dukun itu. Siapapun yang menggembar-gemborkan dukun, singkirkan mereka. Hamba, Kanjeng Pangeran. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed.
Tidak dipercaya pekek, juga tidak apa-apa. Dasar orang murtad, tidak tahu unggah-ungguh. Oh, Nenggrat tidak tahu sopan santun. Pantas kalau yang kiri tidak mempercayainya lagi. Pangeran Pekek memang tidak pernah dipercayai yang kiri, Mbah. Tapi, ya, namanya saja ia seorang pangeran yang memiliki kedudukan tinggi. Ia bisa menggantikan kedudukan yang kiri. Aku semakin muak, dan aku sulit menerimanya. Kukira ia bisa kuhormati. Semenjak ia kasar kepadaku, aku sudah tidak simpati lagi. Mengapa Kanjeng Dipati mengikuti saya kemari? Nanti Kanjeng Dipati dipecat. Saya tidak enak dengan Mbah Tirun. Saya minta maaf, Mbah. Nak Mas Ronggolelana tidak salah pada Simbah. Yang lancang kepadaku adalah Pangeran Pekek. Orang macam Pekek tidak pantas dihormati. Mbah Tirun, saya minta maaf atas kesalahan dan kelancangan Kanjeng Pangeran. Saya minta maaf, Mbah. Aku tidak akan pernah memaafkannya, Nak Mas. Sampai aku mati, aku tidak akan pernah memaafkan Pekek. Ia benar-benar terkutuk. Dan apa yang pernah saya sampaikan kepadanya benar-benar akan terjadi. Dan sesungguhnya, akulah orang yang pertama kali memusuhinya. Mbah Tirun, saya minta Nak Mas Ronggolelana juga kembali kepadanya. Jangan dekat-dekat Simbah. Nanti Nak Mas akan kena getahnya. Sudah ketahuan kalau ia membenciku, maka orang-orang yang dekat denganku juga akan dibencinya. Dan aku tidak mau Nak Mas Ronggolelana kena tai kambing. Lebih baik aku saja yang dibenci dengan lelaki itu. Aku pun tidak membutuhkannya. Memang selama ini aku dipeliharanya. Tidak. Aku sudah bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku tidak memerlukannya. Mbah, sekali lagi, atas nama Pangeran Pekek, saya minta maaf. Aku tidak memaafkannya. Sudah sana. Nak Mas kembali ke istana. Jangan ke sini lagi. Karena akan berbahaya bagi Nak Mas. Mbah Tirun. Tinggalkan saya, Nak Mas. Kalau tidak ingin Nak Mas celaka. Baiklah, Mbah Tirun. Sebelum saya pergi, terimalah ini, Mbah. Tidak. Terima kasih. Aku tidak butuh uang. Bawalah itu. Berikan pada yang memerlukan, Nak Mas. Aku tidak perlu uang itu. Berikan pada orang yang membutuhkannya. Aku masih bisa hidup tanpa uang. Mbah Tirun, saya mohon Mbah Suti untuk menerima uang ini. Ini uang pribadi saya, Mbah. Demi rasa hormat saya pada Mbah Tirun yang selama ini bekerja sama dan menolong saya. Terimalah, Mbah. Tidak. Aku tidak akan pernah menerima uang. Aku juga tidak akan pernah menerima uang dari pemerintah Surabaya. Mulai besok pagi, aku tidak ada di sini lagi, Nak Mas. Mbah Tirun, jangan kemari lagi, karena akan sia-sia. Selamat berpisah, Nak Mas. Mbah Tirun, dengarkan saya. Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Oh, Mbah Tirun. Mbah Tirun diam membisu dan tidak mau bicara lagi pada Ronggolelana. Maka pemuka Surabaya itu pun meninggalkan rumah dukun sakti itu. Ronggolelana meninggalkan rumah Mbah Tirun dengan lesu. Ia menuju ke istana. Oh, walah, Pak.
Bapak setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kanjeng Dipati, bagaimana? Kalian barangkali sudah tidak diperlukan lagi di sini. Pulanglah. Mau kembali ke Satrian Gelagah Biru. Hamba Kanjeng Dipati. Dan kau, kembalilah ke rumahmu, Simah. Hamba Kanjeng Dipati. Gelagah Biru. Hamba Kanjeng Dipati. Tolong kau antarkan Simah. Jaga dia, jangan sampai terjadi apa-apa. Hamba Kanjeng Dipati. Hamba akan mengantarkan Simah sampai di rumah. Hamba mohon pamit. Matur nuwun, Gusti. Hati-hati, Simah. Paman, Kanjeng Pangeran memanggil. Ada perlu apa, Bagaskoro? Apakah aku masih diperlukan? Jangan begitu, Paman. Kanjeng Pangeran menanyakan Paman. Lekaslah. Aku barangkali tak ingin melanjutkan pekerjaanku di sini. Aku sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Kanjeng Pangeran. Paman Dipati mau mundur? Iya, aku ingin mengundurkan diri. Untuk apa bekerja sama dengan orang yang keras kepala? Tapi hamba minta Paman Dipati bilang pada Kanjeng Pangeran, jangan sampai terjadi salah paham. Orang seperti aku ini, apakah masih layak dipercaya? Paman Dipati, marilah kita sowan. Kita menghadap. Sebab Kanjeng Pangeran menanyakan Paman Ronggololono. Bagaskoro, sampaikan pada Kanjeng Pangeran. Aku tidak bisa bilang padanya. Tidak bisa begitu, Paman. Ayolah. Kutemani jangan sampai Paman dipandang buruk di hadapan Kanjeng Pangeran. Aku memang sudah dipandang buruk. Iya, akibat Mbah Tirun, mukaku seperti dilempar kotoran. Tetapi Kanjeng Pangeran masih menanyakan Paman. Marilah Paman bilang. Bagaskoro, aku kehilangan muka di hadapan junjunganmu. Untuk masuk ke ruangan pribadi Pangeran Pekik yang nampak duduk gelisah. Berkali-kali Pangeran Pekik bangkit dan berjalan mondar-mandir, lalu duduk kembali di tempat duduknya. Ia memandang ke sekeliling, nampak sunyi senyap. Tak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu di sana, dan ia berdiri sambil mengernyitkan dahi. Nana berangkat ya. Dah. Aduh, senangnya lihat keluarga Bu Dani. Bahagia sekali. Bu Dani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapat wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pinginnya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi.
Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haque. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giri memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.